Ah, Amin. thank you. Ya, shalom buat Pak Lepri, Pak Tadus, Yuli, Yanti. Terima kasih tadi pujiannya, Yanti, Rida, ya, Mira, Linda, Zeni Nixon, Afin. Oke, teman-teman semua, ya, kita siap stafsu masih mendalami ya soal makna penebusan, ya, Bapak Ibu. Eh, jadi materi ini ya. eh, saya berharap teman-teman bisa mengerti ya secara teologis maupun secara Alkitab ya, sejarah keselamatan, sejarah penebusan seperti apa. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang kita harapkan dari materi-materi ini adalah bahwa kita mengerti ya eh, posisi dan tugas kita sekarang ini ya di dalam sejarah penebusan Tuhan, sejarah keselamatan di dalamnya, sejarah penebusan itu seperti apa ya. Jangan sampai kita uh, ya mendengar apa namanya membaca kisah tentang penebusan Tuhan itu hanya sebatas cerita ya, tidak bermakna apa-apa terhadap diri kita. Nah, dari awal kita ya menyisir ya penebusan Tuhan Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang terjadi ya saat itu ya, tapi ada latar belakangnya ya. Ada sesuatu di baliknya kenapa Tuhan Yesus harus menebus ya. Kenapa Tuhan Yesus mati menebus dosa manusia ya. Dan bagaimana konsekuensi penebusan itu di dalam diri kita. Jadi kita mulai kemarin dari kejadian ya, ternyata sejarah penebusan untuk keselamatan manusia itu semua ya, artinya gini, semua yang terjadi sekarang ini memang bermula dari kejadian besar ya di masa lampau ya, yang diceritakan di kitab Kejadian, yaitu jatuhnya Adam di dalam dosa di Taman Eden. Ya, nanti kita akan detail membaca kisah itu disertai makna implementasinya dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu beberapa minggu lalu ya, kalau teman-teman, saudara semua perhatikan, saya mencoba setiap ayat yang dibaca ya sejarah di kejadian itu dikaitkan dengan bagaimana ya kita menghayati ya. Kemarin kita belajar apa penyebab ya utama Adam bisa jatuh dalam dosa ya. Ada dosa asal ya, original sin itu apa sih sebenarnya? Ya, kita sudah belajar kemarin adanya original sin ya. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Yang pernah kita bahas yang disebut original sin ya, dosa asal mula sehingga Adam jatuh dalam dosa itu sebenarnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Jangan sampai udah jauh nih, udah lupa nih. Apa yang dimaksud dengan original sin dulu? Ya, yang beberapa minggu lalu sudah dibahas cukup detail ya. Ada yang tahu? Memilih untuk tidak mau taat atau tidak mau dibawahi oleh Tuhan. Ya, thank you Pak. Ya, jadi original sin itu ya tidak mau dibawahi. Jadi anti subordinasi ya di bahasa eh, teologisnya ya subordinasi. Subordinasi itu dibawahi. Jadi tidak mau dibawahi atau mau independence. Nah, ini nih sebenarnya ya awal mula nih ya kenapa Adam bisa jatuh di dalam dosa. Karena Adam ingin seperti Allah kan, jelas itu di teks yang kita baca di kejadian ya bahwa karena ingin menjadi seperti Allah maka ya manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, itu sebenarnya tindakan yang mencerminkan bahwa Adam tidak mau dibawahi oleh Allah. Yang rencana awal manusia didesain ya
Adam itu didesain untuk selalu connect dengan Allah, tetap Allah sebagai sumber ya dari pohon kehidupan tuh yang kemarin kita bahas tuh adalah Allah sendiri, menggambarkan Allah. Adam harus bertumbuh dalam kedewasaan, dalam kepenuhannya, itu harus mengambil sumbernya dari pohon kehidupan yang itu Allah sendiri. Jadi eh, segala sumber asal tindakan Adam, apapun gerak-gerik Adam itu sebenarnya dirancang Allah untuk belajar dari Allah sendiri, ya, bukan Adam menciptakan pemikirannya sendiri, ya. Tapi inilah, ya, karena Adam uh, terjebak atau tergoda oleh tadi filsafat dunia, filsafat yang bukan dari Allah, filsafat iblis, ya, filsafat setan yang disuntikan, ya, tertipu Adam, ya kan? Adam tertipu sehingga dia terpengaruh untuk mau seperti Allah karena merasa, ya, Allah itu dia curi kepada Allah, Allah tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ini yang mau kita gumuli, ya, bahwa dosa subordinasi ini bukan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan kita sekarang sudah bebas karena Tuhan Yesus sudah menebus. Enggak. Ini nanti kita akan berdalam bahwa kita juga harus menyelesaikan ini, ya. Syukur kepada Allah bahwa Tuhan Yesus sudah mempunyai solusi, sudah memperagakan bagaimana bisa menang, ya, terhadap dosa ini, ya, sehingga eh, Yesus taat sampai mati di kayu salib sehingga dengan situlah manusia bisa dibayar lunas utang dosanya, ya. Dan dari tindakan Yesus itu, ya, kita akan belajar bagaimana kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Karena penting Bapak Ibu, ya, kalau kalau kita tidak belajar sekarang bagaimana bisa menundukkan diri di hadapan Allah, maka kita tidak bisa nanti hidup di hadirat Allah, hidup di kerajaan Allah yang akan datang, ya. Eh, Waktu Tuhan Yesus datang kedua untuk menggelar kerajaannya, ya, hanya orang-orang yang sesuai kriterianya aja yang bisa masuk, ya. Nah, selama di bumi ini kita mempersiapkan diri. Sebenarnya hari-hari yang kita hadapi sekarang, ya Bapak Ibu, itu adalah hari-hari persiapan kan untuk kita menghadapi satu masa yang pasti akan datang, ya. Jadi kita menyadari posisi kita sebagai orang-orang tebusan, ya. Orang-orang tebusan itu harus uh, masuk dalam jiwa kita. Namanya orang tebusan itu kan dibeli, ya, orang yang sudah dibeli. Nah, kalau orang dibeli, ya, pasti yang membeli yaitu Tuhan Yesus itu punya tujuan, ya. Jadi kita harus membawa diri kita paham apa tugas sebagai orang-orang tebusan itu, ya, menyadari bahwa kita sudah ditebus dari apa dan mau kemana, ya. Karena kalau kita hanya, ya, melihat peristiwa itu hanya peristiwa sejarah yang tidak bermakna buat kita, tidak menimbulkan tanggung jawab yang harus kita pegang setiap hari, ya, kita tidak akan punya dampak, ya, dalam hidup kita, tidak akan perubahan, ya, tidak ada perubahan. Jadi harus tahu persis bahwa kita ditebus itu sebenarnya punya tujuan, bukan sekedar dibebaskan dari dosa, tapi ditebus supaya kita bisa dibentuk oleh Allah, supaya bisa diproses lagi, ya, proses rancangan Allah semula yang mau menjadikan manusia itu segambar dengan Dia, menjadi sempurna, ya, sesuai gambarannya itu terhenti karena dosa, bisa berjalan lagi setelah kematian Yesus yang menebus dosa kita. Nah, Bapak Ibu, kita mau lebih detail lagi, ya, eh, membahas proses, ya, penebusan itu. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ini, nanti kita bolak-balik ke sini, ya. Ini kemarin kita sudah jelaskan
secara garis besar, ya, supaya kita punya map, ya, punya mapping yang jelas. Jadi kita pun tahu gambaran besarnya. Tapi kita akan mulai detail ke detail, ya. Kenapa? Kalau kita masuk ke detail itu diharapkan Bapak Ibu bisa lebih memahami lebih dalam dan akhirnya bisa lebih mudah terinternalisasi dalam hati dan praktek hidup sehari-hari. Itu tujuannya, ya. Nah, oke, Bapak Ibu, kita selesaikan ya kejadian 3 ya. Kemarin kan masih belum. Kejadian 3 ini, ada yang bisa membacakan di kejadian 3? Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Amin. Terima kasih ya. Nah, dari cerita ini ya, kejadian 3 7 sampai 13 ini, hmm, ada poin-poin yang menarik yang kita bisa pelajari dan juga bisa kita flashback-kan ya, kita bandingkan dengan hidup kita sendiri ya. Nah, yang menarik pertama itu waktu mereka setelah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya. Kemudian mereka membuat pakaian kan, menyemat daun pohon ara, eh, apa membuat cawat ya. Tapi kok apa yang menyebabkan ya, eh, walaupun sudah memakai menyamat daun pohon ara itu mereka tetap merasa telanjang, ya, tetap merasa eh, takut, ya, bersembunyi, ya. Di ayat 3 ayat apa kejadian 3:10 tuh, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam teman itu, ya, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Padahal saat itu di ayat 7 mereka sudah menyemat daun pohon ara dan membuat sawat, artinya membuat pakaian, ya, tahu telanjang, mereka membuat eh, pakaian, ya, tapi tetap merasa telanjang. Nah, kalau dikaitkan secara figuratif ini maksudnya apa ya? Ada yang bisa ini nggak share nggak? Kira-kira apa nih? Ya, kenapa kenapa mereka masih merasa telanjang gitu? Nah, ini tafsir ya. Jadi bisa hmm, apa namanya? Yang penting kita bisa logis memahami dan punya impact buat kita hari ini ya. Kita bisa menyadarinya. Gitu. Ya, mereka eh, apa namanya, kemuliaan Tuhan tidak, mereka menyadari bahwa kemuliaan Tuhan tidak melingkupi mereka, sehingga mereka merasa malu lalu menyematkan itu eh, daun pohon ara untuk dipakai. Mereka merasa telanjang. Ya, kenapa bisa tanya padahal mereka sudah pakai apa menutupi ketelanjangannya dengan pohon ara? Kira-kira apa tuh ya?
Ada yang bisa menebak? Nggak apa-apa, ini kan tafsir ya. Sama seperti yang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan buah pelajaran itu juga kita bisa tafsir, dan itu punya korelasi dampak buat kita, hidup kita. Ada yang bisa ini? Ya, bahwa usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan daun itu tidak akan bisa. Oke, ya, betul ya. Salah satunya eh jadi ketertelanjangan mereka dari dosa itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan usaha mereka sendiri, ya. Mereka kan coba menyelesaikan ini kan, ya, akibat dosa itu mereka jadi tahu mereka telanjang, disematkan, ya, itu kan apa namanya, ya, ide mereka sendiri ya. Kenapa nggak bisa? Karena apa? Karena itu menyalahi hukum kehidupan ya yang sudah ditetapkan Allah sejak semula, bahwa upah dosa adalah maut. Ya, keberdosaan dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan tanpa melibatkan adanya unsur kematian. Nah, ini salah satu poinnya. Ya, jadi eh, eh, walaupun mereka berusaha menyelesaikan itu keterlanjangan mereka, ya, itu apa ya? Mereka merasa eh, telanjang itu kan merasa kosong, merasa tidak fulfill ya, tidak penuh gitu ya. Ada yang kosong gitu. Ya karena dosa itu tidak bisa diselesaikan tanpa adanya kematian ya. Upah dosa adalah maut. Ya, ini tidak bisa diselesaikan dengan filosofi manusia. Ya, jadi manusia kan berusaha bagaimana untuk mencapai sempurna kan. Hari-hari ini kita lihat banyak kepercayaan, keyakinan untuk filsafat manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri supaya mengisi kekosongan jiwanya, memenuhi jiwanya, ya, supaya tidak merasa telanjang tadi, merasa kekosongan, emptiness gitu ya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang yang mengalami emptiness, kekosongan, sehingga banyak kasus depresi bahkan bunuh diri itu karena dari situ. Ya, eh, di sini belajar bahwa tanpa ada penebusan, ya, ya, penumpahan darah itu nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Jadi artinya apa? Ini dosa itu bukan perkara yang main-main, gitu ya. Konsekuensinya serius sekali. Konsekuensinya serius sekali. Nah, kemudian yang menarik yang kedua adalah mengapa kira-kira ya ada Tuhan itu tahu nggak Adam ada di mana ya? Yang ayat 8 kan jelas ya. Ketika mendengar bunyi langkah, Adam bersembunyi, terus kemudian Tuhan memanggil manusia itu dan berkata, di mana engkau? Kira-kira Tuhan sebenarnya tahu nggak? Masa dia nggak tahu ya Adam bersembunyi di mana? Tahu nggak kira-kira Adam bersembunyi di mana? Mestinya tahu ya, karena dia Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memanggil, ya, bertanya, di mana engkau? Kira-kira apa penyebabnya? Ya, apa maksud maksud Allah berkata di manakah engkau gitu? Ada yang ini, Yanti atau Yuli, kira-kira apa? Pemira, Uh, yang menjadi penyebab apa menjadi penyebab Allah menanyakan manusia itu di manakah yang tahu karena uh, karena sebelum sebelum Allah pergi, Allah sudah berfirman kepada mereka, jangan engkau uh, memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Sehingga pada saat Allah kembali, Allah menanyakan supaya apakah mereka memakan buah itu atau tidak. oke.
Jadi pertanyaannya, tidak mungkin Allah tidak tahu di mana Adam ya bersembunyi, betul nggak? Tapi kenapa Allah bertanya di manakah engkau? Nah, sebenarnya kita bisa tafsirkan ya. Ini sebenarnya bukan Allah tidak tahu ya, bukannya Allah tidak tahu di mana Adam, tapi ini sebenarnya ada yang menafsirkan ini satu bentuk ungkapan kesedihan Allah. Ya, di mana engkau? Itu tuh kayak, aduh kok biasanya engkau dekat dengan aku, ya tidak terpisah. Sekarang kok ada jarak. Jadi di mana? Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ungkapan kesedihan Allah karena ada keterpisahan dengan Adam yang sebelumnya itu bisa dekat, ya bisa punya hubungan intens. Sekarang tidak bisa lagi. Ada jarak yang memisahkan, yaitu dosa itu kan. Dosa itu adalah menyebabkan manusia tidak bisa dekat lagi dengan Allah, ya tidak bisa dekat dengan Allah. Jadi ini konsekuensi dosa ya, memisahkan ya, dosa itu memisahkan. Ya tidak bisa memiliki hubungan yang ideal lagi. Kemelesetan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki itu ya, apalagi kemelesetan yang melukai ya saudara kita, sesama kita, itu pasti salah satu akibatnya itu keterpisahan, tidak bisa dekat lagi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan hidup kita sendiri ya, kalau kita berbuat dosa ya yang berhubungan dengan orang lain, ya kita melanggar yang jelas itu gampang melanggar hukum 10 perintah Allah gitu ya. Pasti itu menyebabkan hubungan kita dengan orang lain tuh ada jarak gitu ya, ada jarak. Demikian juga dengan hubungan dengan Allah. Nah, ini bukan sesuatu yang eh, mudah untuk diselesaikan ya, yang tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi di sini kita belajar bagaimana dosa itu ya benar-benar bisa memisahkan kita dari Allah. Ya. Allah yang ingin dekat dengan manusia, ingin mau mengimpartasikan kebenarannya, firman-Nya, ya, supaya manusia bisa mendapatkan firman itu untuk bisa bertumbuh karakternya, sifat-sifatnya itu seperti Allah, nggak bisa lagi. Jadi ini kayak ada akses yang tertutup, ya. Untuk sementara rencana Allah pada Adam tidak bisa dilakukan, ya. Kayak beku freeze gitu ya. Wah, ini nggak bisa nih. Ini kalau nggak diselesaikan dosa ini, Allah tidak bisa berbuat banyak juga untuk uh, melaksanakan rencana Allah semula. Nah, yang ketiga yang saya catat di sini ya, uh, dosa itu menarik ya. Itu menyebabkan apa? Ya, saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan nih, tidak mau bertanggung jawab. Yang ditanya Adam, ya, kenapa kamu apa-apa? Ditanya, apakah kamu makan buah yang kularang? Adam itu nggak menjawab, ya Tuhan, saya yang salah, enggak ya. Ya, ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya, Adam menyalahkan istrinya, ya. Tapi sesungguhnya yang disalahkan Adam itu siapa sebenarnya? Apakah dia sungguh-sungguh menyalahkan istrinya, perempuan itu? Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena ada perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi, gara-gara engkau, sebenarnya Adam tuh ngomong gini, gara-gara engkau Tuhan, kau menempatkan perempuan ini di sisiku, ya Mbak, jadi begini nih. Jadinya aku terpengaruh, gitu kan? Makanya aku terbujuk gara-gara perempuan ini, gitu. Jadi sesungguhnya Adam itu menyalahkan Allah sendiri ya, tapi nggak berani langsung kan, dia menyalahkan perempuan. Nah, perempuan ini ya di sini menarik nanti ya, Bapak Ibu, ini belum ada kata Hawa loh ya, baru perempuan. Itu sebenarnya ada maknanya. Ya, di belakang nanti kita lihat kenapa belum disebut Hawa. Ya, perempuan itu menyalahkan siapa?
Apakah dia menerima? Ya, aku yang salah, enggak, ya kan? Eh, Perempuan itu menyalahkan si ular, ya. Apa yang telah kubuat, apa yang telah kuperbuat ini, jawab perempuan, itu ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, di sini ya, eh, perempuan menyalahkan ular. Kalau dipikir-pikir, yang gentle itu siapa ya? Ular ya. Begitu ular disalahkan, dia nggak menyalahkan yang lain ya. Di cerita ini ular tidak blame apa-apa ya. Jadi di sini kita lihat, Bapak Ibu, ya, dosa itu yang sungguh-sungguh membuat orang jadi apa, punya sifat menyalahkan, tidak mau bertanggung jawab ya. Nah, akibat dari dosa ini Bapak Ibu itu benar-benar punya konsekuensi yang luar biasa ya. Ada hukuman ya, ada hukuman, ada kutukan. Nah, salah satunya itu ya, kutukan kepada ular ya. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Tentu Bapak Ibu ini ada yang mengatakan secara harafiah bahwa ya, ular itu digambarkan dulu itu tidak menjalar dengan perutnya, tapi mungkin punya kaki gitu ya, atau punya punya seperti binatang melata lain punya kaki gitu. Eh, karena kejadian ini maka ular dikutuk ya, tapi itu hanya tasvir ya, karena kita harus membaca kitab Kejadian juga harus secara figuratif juga ya. Tapi di sini eh, ada konsekuensi ya, siapa yang melakukan kesalahan dosa itu harus menanggung konsekuensi. Nah, eh, yang menarik Bapak Ibu, sejak peristiwa ini ya, saat itulah sebenarnya Tuhan sudah merancang jalan keluar ya, karena dosa itu ya harus dibayar kematian ya. Allah sudah membuat skenario besar ya, skenario penebusan. Nah, itu ada di ayat 15-nya ya, yang disebut sebenarnya itu proto evangelium ya, proto evangelium, Injil yang pertama. Jadi ini sekali lagi ini tafsir juga bahwa berita keselamatan atau skenario penyelamatan manusia itu sudah sejak awal eh, terlihat di kitab Kejadian 3 ayat 15 ini ya. Nah, kita coba baca ya di ayat 15, ada yang baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Hmm. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Nah, kalau teks ini dibaca dalam bahasa Indonesia atau Inggris itu tidak terlihat di mana koneksinya dengan rencana keselamatan yang Tuhan rancang sejak awal ya, untuk digenapi di kemudian hari. Nah, itu ada di kata tumit ya. Kalau tumit itu bahasa Ibrani-nya akef. Akef. Jadi keturunannya itu keturunannya akan menemukan kepalamu, kepala ular ya, dan engkau akan menemukan tumitnya. Ya, engkau akan menemukan tumitnya. Keturunannya akan menemukan kepala ular ini nanti merujuk merujuk pada penggenapan uh, korban Yesus kayu salib ya. Ini sebenarnya keturunan perempuan itu ya akhirnya menunjuk Tuhan Yesus. Dan engkau akan menemukan tumitnya. Nah, tumitnya ini sebenarnya merujuk kepada tadi ya, garis keturunan dari perempuan itu yang akan menyelesaikan ya dosa ini. Nah, tumit ini akef itu sebenarnya merujuk pada keturunan perempuan itu yang adalah keturunan Yakub ya, keturunan Yakub. Karena tumit itu akef itu
berpadanan dengan arti Yakub sendiri, ya. Yakub itu Yaakov, jadi dari kata yang sama. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya, bahwa eh, lahirnya Yakub ya itu berkaitan dengan tumit ya, di Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ya, kenapa dinamai Yakub? Karena dia memegang tumit Esau. Jadi ada hubungannya sama Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa eh, luar biasanya Alkitab ya, kalau digali itu ada kronologisnya ya, ada benang merahnya bahwa Allah sejak awal ya sudah menskenariokan ya. Di sini kan Allah ini Yahweh ya, disebut Yahweh, Elohim Yahweh. Itu sudah membuat skenario bagaimana penyelamatan manusia. Bahwa keturunan perempuan ini yang adalah dari keturunan Yakub yang melahirkan bangsa Israel itu yang akan menyelesaikan dosa ya. Dan kita tahu Yesus berasal dari keturunan Yakub, dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi. Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa Elohim Yahweh ya, Allah ini adalah skenario, pembuat skenario ya, sebab utama yang merancang keselamatan ya, merancang keselamatan itu yang diselesaikan, yang digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah sendiri. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa eh, bisa menggambarkan ya betapa Allah mengasihi manusia ya. Allah yang membuat manusia sejak awal itu tidak begitu ini rusak berdosa, tidak putus asa, tidak berhenti, tapi merancang satu skenario besar untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini yang eh, Bapak Ibu kita bisa luar biasa ya, bahwa makanya Yohanes ya menulis Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia menurunkan anak yang tunggal, barang saya akan diselamatkan. Jadi kejadian sejak di Adam ini ya sampai nanti lahirnya sang Mesias itu benar-benar Allah mempersiapkan diri, mempersiapkan. Jadi eh, tidak bisa ya dosa itu diselesaikan tanpa mekanisme ya. Ada yang beranggapan mempercayai atau punya keyakinan, punya pemahaman bahwa karena Allah itu yang membuat manusia, ya kenapa nggak langsung aja diselesaikan ya? Kenapa aja langsung diampuni? Ya, tapi di sini kita lihat bahwa alam Allah itu Allah yang punya integritas. Ya, Allah yang kita sembah itu punya integritas. Begitu dia sudah ciptakan satu mekanisme, satu kedaulatan, satu tatanan, itu Allah tidak melanggar. Allah tidak melanggar sama sekali. Tapi dia tetap ada di tatanan itu untuk menyelesaikan. Nah, sebenarnya buat saya sendiri, ya Bapak Ibu, itu uh, kita harus belajar ya menghargai tatanan yang ada. Kita hidup di bumi, di dunia ini, ya tidak bisa sesuka-sukanya, semau-maunya. Hidup mentang-mentang kita punya kebebasan, ya kita mengagung-agungkan kebebasan kita dan kita mau hidup pakai cara kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu, kita begitu lahir di dunia ini, kita terikat dengan namanya tatanan kehidupan, hukum kehidupan, tatanan kehidupan yang tidak mungkin bisa kita elakkan. Ya, bahkan Allah sendiri, sang pencipta ini, ya tidak mengkhianati integritasnya, mengkhianati tatanan yang sudah dia ciptakan. Dia ikut proses sehingga perlu sekian ratus tahun, ribuan tahun, ya mempersiapkan sang Mesias juru selamat itu untuk lahir. Itu nggak mudah, lewat proses panjang, karena harus benar-benar dipersiapkan ya satu keturunan yang bisa menyelesaikan ini ya. Maka harus dilahirkan dari umat pilihan, karena indikasi umat pilihan ya
satu ya, Allah memilih bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sebagai umat pilihan. Dipilih apa? Dipilih untuk melahirkan Sang Mesias. Dipersiapkan benar-benar. Pengenalan akan Allah ditanamkan di bangsa ini supaya ya ada keturunan yang layak yang bisa menjadi juru selamat. Ya, juru selamat yang bisa membawa nama Yahweh, ya, membawa janji keselamatan dari Allah, dari Yahweh itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat betapa ya keselamatan yang kita terima itu punya sejarah panjang dan kita harus belajar menghargai apa yang Tuhan sudah rancang, sudah buat kita. Nah, harusnya kita benar-benar yang mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Nah, karena itulah mulai sejarah keselamatan itu lahir ya. Dari Adam ada melahirkan Set, dari Set itulah melahirkan Nuh sampai kepada Abraham, ya. Abraham inilah yang melahirkan Ishak, Ishak itulah melahirkan Yakub, dan Yakub itulah yang melahirkan bangsa Israel. Dari bangsa Israel lah keselamatan dari Allah bisa terwujud dengan lahirnya Tuhan Yesus, dan Yesus bisa menyelesaikan ya karya keselamatan di kayu salib. Nah, kita baca lagi di Kejadian 3:16. Apa yang akan terjadi dengan Adam dan Hawa ini? Ya, kutukan kepada tanah. Ya, Adamah. Oke, ada yang bisa baca Kejadian 3:16-19? Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Amin. Ayat sampai 19. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu ya, Allah itu mengutuk bukan Adam, tapi mengutuk tanah ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat, teman-teman harus ingat bahwa Adam itu diciptakan dari unsur tanah ya. Dari kata Adamah, Adam itu dari Adamah ya, dari Adamah. Ya, Adam itu artinya manusia ya. Di huruf Adam itu ada alef, itu menunjukkan unsur Elohim, dan dam darah. Jadi di dalam Adam itu ya ada unsur roh dan ada unsur tanah ya, ada tanahnya. Nah, yang dikutuk di sini, dikutuk oleh Allah itu Adam atau tanah ya. Jadi Tuhan mengutuk unsur-unsur di dalam diri Adam ya. Karena itulah maka Adam akhirnya akan bisa mati ya. Memang waktu Tuhan mengatakan ya barang siapa akan makan itu mati ya, itu bukan langsung mati secara fisik ya, tapi sebenarnya dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya manusia akan mati kembali kepada tanah. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa sejak awal sebenarnya manusia tidak dirancang untuk mati. Ya, kalau dosa tidak hadir dan Allah tidak mengutuk Adamah ini, unsur-unsur tanah yang ada dalam Adam, maka manusia tidak akan tidak bisa mati ya. Lalu sekarang
yang kita terjadi manusia bisa sakit, tua dan mati ya karena ada unsur dosa ini, ada unsur kutukan Allah ini pada tanah. Dan kita lihat bahwa apa dengan susah payah ya manusia itu harus bertahan hidup. Nah, sejak awal ternyata nggak seperti itu ya, bahwa manusia di Taman Eden itu dirancang begitu harmoni dan tidak ada penderitaan yang tidak perlu sebenarnya. Ada perjuangan tapi bukan penderitaan karena dosa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang sebenarnya kita rindukan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu ya, kita belum sampai pada rancangan Allah yang semula, ya, satu kehidupan yang dirancang oleh Allah semula yang tidak ada kematian, tidak ada penderitaan karena sakit dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lihat di sini ya, itu bukan sesuatu yang ideal, ya, bukan sesuatu yang ideal. Jadi benar-benar kita hidup di bumi ini memang harus punya visi, harus punya tujuan, tahu bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang bukan kehidupan final, tapi ini persiapan pada kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang sudah dirancang dari awal oleh Allah, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan yang tidak perlu, ya, tidak perlu sakit, tua dan akhirnya mati. Ya, jadi eh, kita mau belajar merindukan itu, ya, merindukan satu kehidupan yang ideal yang Allah rancang semula ya sejak sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ini yang makanya kenapa kita belajar ya sebenarnya selain belajar secara logik, secara kognitif juga belajar mempersiapkan gairah kita, jiwa kita ya untuk merindukan ya kehidupan yang akan datang, merindukan tanah air kita yang sesungguhnya, langit uh, bumi yang sesungguhnya ya, langit baru bumi baru. Jadi ini kalau kita baca ini ya implikasi buat kita harus semakin merindukan langit baru bumi baru yang dirancang Tuhan untuk tidak ada kematian. Nah, dari sini Bapak Ibu ya eh, kita belajar juga di uh, ayat 20-21 ini bicara bahwa Adam itu bisa disebut orang yang beriman pertama kali. Artinya Adam itu ya baru memberi istri, nama perempuan itu adalah nama Hawa ya. Di Kejadian 3 ayat 20 dan 21 ya. Di Kejadian 20 dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi nama Hawa itu ya bahasa Ibrani itu kafah, artinya hidup, hidup ya. Baru perempuan itu diberi nama Hawa kepada istrinya karena dialah menjadi ibu semua yang hidup. Artinya ini sebenarnya satu pengharapan ya, iman Adam bahwa akan ada harapan untuk hidup kekal ya, hidup dari keturunannya ya yang akibat dosa yang menyebabkan kematian itu akan ada penyelesaian, ada harapan. Makanya istrinya diberi nama Hawa, ya, ibu semua hidup. Ada kehidupan, ya, bahwa akibat dosa yang menyebabkan kematian pada akhirnya adalah melalui keturunan istrinya ini, keturunannya dia nanti akan lahir seorang juru selamat, ya, yang akan bisa memberikan hidup. Nah, karena itu ya di ayat 21 dikatakan, ya, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, disinilah mulai Allah memberikan satu nubuatan ya, memberikan satu solusi sementara. Jadi ketertelanjangan Adam itu uh, tidak bisa diselesaikan dengan dari solusi dari Adam sendiri yang membuat sawat dari daun, tapi Allah membuat dari kulit binatang ya untuk manusia dan untuk isinya lalu menghadap mereka. Kenapa dari kulit binatang? Ya, inilah lambang penebusan dosa. Penyelesaian dosa harus mengandung unsur kematian. Ya, tidak bisa tanpa unsur kematian.
Jadi dengan kulit binatang itu ya, itu solusi sementara ya, yang bisa dipakai Adam ya sampai nanti tergenapi ya janji keselamatan itu. Nah, jadi memang ya upah dosa adalah maut yang menjadi tatanan Allah. Ya memang cara bebas dari mati ya dengan kematian. Mati dibayar mati. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini mengindikasikan Bapak Ibu ya bahwa eh, urusan dosa bukan sesuatu yang dianggap ringan ya. Ini sangat serius ya. Untuk bisa bebas dari dosa ini ya harus dengan kematian. Nah, sebenarnya ya kulit binatang yang didapat dengan pengorbanan, harus dikorbankan si binatang ini, itu sebenarnya solusi sementara ya. Setiap pencurahan darah korban itu solusi sementara dari Allah. Itu ibaratnya ya, ibaratnya darah korban itu seperti Tuhan tuh menaikkan cek mundur. Ya, ada hutang, ya kan? Dengan dosa itu adalah suatu hutang. Hutang itu harus dibayar. Yang bisa membayar hutang itu hanya Sang Juru Selamat, ya. Darah binatang tidak bisa menggantikan dosa manusia, tidak bisa. Ya, harus manusia juga, ya. Karena yang ditebus manusia, ya hasil korbankan manusia. Tapi ini ibarat cek mundur. Jadi uh, Tuhan menyelesaikan secara sementara, ya, supaya tidak turun ya drastis kepada kebinasaan kematian, tapi seperti Tuhan itu membuat cek mundur bahwa hutang dosa ini akan dibayar suatu saat, ya, akan dilunasi. Nah, itu Tuhan seperti membuat seperti itu, ya. Jadi iblis yang menuntut kematian kebinasaan manusia dibayar sama Tuhan dengan cek mundur ini. Tapi namanya cek mundur itu pasti ada due date-nya kan, ada tanggal expired-nya, ya. Jadi ya kalau dibilang ya ini ada limitasinya. Jadi Allah bekerja sedemikian rupa ya untuk bisa membayar hutang dosa ini dengan pembayaran yang sebenarnya lewat kematian Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Ya, kita lihat bahwa Allah benar-benar menskenariokan luar biasa. Ya, karena kalau Tuhan Yesus saat itu ya tidak bisa menunaikan tugas tanggung jawabnya untuk menyelamatkan manusia, ya udah manusia akan binasa. Ya Bapak Ibu, akan binasa. Jadi kita lihat bahwa apa eh, sebenarnya bangsa Israel atau orang Yahudi itu di sini perbedaannya ya. Dia menganggap bahwa ya darah korban itu satu penyelesaian yang permanen ya, tapi kita tahu ya makanya ada perjanjian baru bahwa sebenarnya itu suatu solusi sementara dan penggenapannya ada di juru selamat Sang Mesias yang dijanjikan ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang penebusan ini ya, ya ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Kita mau mengerti benar ya, kenapa tadi harus Tuhan Yesus yang mati di kayu salib ya. Sebenarnya kan urutannya indikasinya sudah ada di perjanjian lama bahwa menyelesaikan dosa itu harus ada unsur kematian, sehingga harus ada darah binatang curah. Tapi itu solusi sementara, hanya cek mundur ya. Kenapa? Karena korban penebusan dosa itu satu-satunya cara untuk bisa berdamai dengan Allah. Ya, satu-satunya cara bisa berdamai dengan Allah. Sudah dinubuatkan ya di Perjanjian Baru, eh, sudah disebutkan ya bahwa Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi eh, Tuhan Yesus tidak menebus segelintir orang, tapi seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Di 1 Yohanes 2 itu jelas, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Dari Roma 5:10, sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi diperdamaikan dengan Allah itu memang harus lewat kematian. Nah, jadi kematian Tuhan Yesus ini ya, ini bukan disebut kematian martir ya. Kalau kematian martir itu mati demi mempertahankan kebenaran dan bertahan terhadap pemaksaan dari musuh-musuh Tuhan sehingga akhir hayatnya. Jadi ini bukan kematian martir yang demi mempertahankan sesuatu, membela sesuatu, bukan. Kematian Yesus disebut kematian korban ya. Karena ini untuk membayar hutang tadi ada tukar guling ya, untuk membayar hutang bukan untuk mempertahankan satu kebenaran. Tuhan Yesus merelakan jiwanya sendiri untuk dikorbankan ya. Sebenarnya masih bisa dihindari, tapi Tuhan Yesus merelakan karena demi kasih yang besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Jadi kematian Yesus itu disebut kematian tukar guling, win-win solution untuk menebus kematian para kekasihnya. Jadi benar-benar uh, tidak hanya apa ya, benar-benar yang memang harus dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan ya nggak bisa ya, tidak bisa ditebus. Nah, kalau kita lihat yang menarik ya Bapak Ibu, ini kata korban ya, kata korban sendiri ya itu berbeda dengan konsep-konsep agama lain ya. Jadi kalau konsep orang Yahudi, korban di sini, arti korban sendiri berasal dari kata kar ya, artinya datang mendekat. Dengan pengertian membawa sesuatu dekat dan mempersembahkannya kepada Allah. Jadi hubungan Allah dan manusia yang ada jarak itu untuk bisa mendekat itu memang harus ada korban. Jadi harga untuk datang mendekat itulah korban. Ya. Jadi dengan adanya korban seorang berupaya secara aktif untuk mendekatkan diri kepada Allah atau secara pasif ya dibawa mendekat kepada Allah. Jadi untuk bisa mendekat dengan Allah itu harus ada korban. Jadi makanya orang Israel itu kalau setiap dia melakukan kesalahan ya, kalau kita lihat di kitab Imamat dan seterusnya kan banyak jenis korban. Itu sebenarnya dilakukan supaya orang Israel, orang Yahudi itu bisa ya mendekat kepada Allah. Jadi fungsi utama korban dalam budaya bangsa Israel adalah untuk penebusan dosa. Ya, jadi kitab Imamat itu secara terperinci mencatat aturan-aturan korban sebagai sarana penebusan. Ya, maknanya adalah diberikannya suatu tebusan yang setimpal untuk mengganti hidup seseorang yang seharusnya menerima hukuman atau kesalahan yang dilakukan. Jadi yang tadinya memang harus dihukum mati digantikan ya, makanya ada tukar guling supaya tadi diperdamaikan, artinya bisa mendekat, Allah bisa mendekat kembali kepada manusia. Tujuannya apa Bapak Ibu? Nah ini yang penting Bapak Ibu. Tujuannya ya bukan sekedar Allah itu menghapus dosa selesai, tapi Allah menghapus dosa, membeli kita dari dosa, hutang dosa itu supaya manusia bisa dididik oleh Allah. Ya, manusia tidak mungkin bisa dididik oleh Allah untuk menggenapi rencananya kalau dia masih terikat, ya, terkungkung, ya, masih dimiliki oleh kuasa kegelapan. Tidak mungkin bisa, harus diambil dulu, dibeli, kemudian baru dididik, di digembleng manusia ini untuk mulai menjalankan kembali ya eh, penggenapan rencana Allah itu, menjalankan kembali ya manusia menerima didikan firman dari Allah untuk manusia itu diubahkan. Ya. Jadi sebenarnya sangat keliru, sangat dangkal kalau kita menghayati korban Tuhan Yesus hanya ya sekedar menghapus dosa kita. Dari sini sebenarnya ada tugas kelanjutan yang sebenarnya sudah kita bahas berulang kali, bahwa korban Yesus di kayu salib itu langkah awal kita supaya kita bisa dididik Allah, dibentuk ya untuk menjadi serupa dengan Dia. Kalau tidak ada
tebusan tidak mungkin. Ya, Allah bisa mendidik, ya, menyetel, ya, mengkondisikan manusia untuk bisa bertumbuh, ya, terus mencapai kesempurnaan, mencapai kemuliaan Allah yang sejak semula sudah Allah rancang itu untuk diberikan kepada manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita lihat di sini, ya, betapa uh, Allah, apa ya, uh, punya punya jalan keluar untuk menyelesaikan ini. Ya, kita jadi tahu, ya, kenapa harus ada korban, ya. Kalau ada agama atau keyakinan lain mengatakan ngapain harus dikorbankan, gitu ya. Karena namanya Allah bisa membebaskan dosa, ya bebaskan aja, tidak, ya. Karena Allah kita Allah yang kita percaya ada Allah yang punya integritas, punya tatanan. Tatanan jatuhnya manusia dosa, munculnya dosa hanya bisa diselesaikan dengan kematian. Ya, mati diganti dengan mati. Upah dosa adalah maut. Jadi harus ada, kalau manusia mau dipulihkan, dibebaskan, harus ada yang menggantikan, ya, akibat dosa itu. Nah, jadi Bapak Ibu, uh, dari sekilas ini, ya, kita mau belajar kembali, ya, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, itu adalah sesuatu yang, apa ya, punya konsekuensi buat kita. Ya, kita mau merenungkan kembali, menyadari bahwa kita orang-orang tebusan. Ya, kalau kita menyadari kita orang tebusan, sudah ada yang membeli dari kematian, maka sudah selayaknya hidup kita yang kita peroleh ini dikembalikan kepada siapa yang menebus kita. Jadi kita memang sudah tidak punya hidup lagi, tapi Kristuslah yang memiliki hidup kita karena Dia yang menebus. Karena kalau Kristus tidak menebus, Tuhan Yesus tidak menebus, kita pasti akan binasa. Nah, ini yang Bapak Ibu sering terlewat, ya. Jadi istilahnya itu manusia sering take it for granted. Jadi merasa bahwa penebusan itu ya sudah seharusnya, sudah selayaknya. Kan Allah baik, ya sudah, saya menebus, saya sekarang sudah bisa suka-suka saya sendiri. Tidak, Bapak Ibu, ya. Justru penebusan Tuhan Yesus, kalau kita percaya, kita mengenakan penebusan itu, membawa konsekuensi bahwa hidup kita harus dipersembahkan pada orang pihak yang menebus. Harus mengenakan, ya, pribadi Yesus. Harus menuruti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini biarlah apapun yang terjadi, Bapak Ibu, ya, kita mau mendedikasikan hidup kita, apa yang kita lakukan dengan pekerjaan tangan kita persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Benar-benar diperkarakan hari demi hari hidup kita, apakah kita sudah melakukan, ya, pekerjaan penebusan, giving back kepada orang yang menebus kita, kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Jadi inilah menjadi penghiburan kita juga, bahwa apapun yang kita alami terjadi, ada pengharapan, ya, bahwa kita percaya Tuhan akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya nanti di langit bumi baru. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita akhiri materi ini. Kiranya materi ini menyerap, ya, di hati kita untuk kita menghargai pengorbanan Yesus, dan kita menyadari sebagai orang-orang tebusan yang harus mengembalikan kembali, ya, hidup yang kita peroleh sekarang ini dikembalikan kepada oknum, ya, pihak yang menebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau beri. Luar biasa Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa penebusan-Mu benar-benar, kematian-Mu adalah kematian tukar guling. Engkau yang membayar, ya, Engkau yang membayar harga untuk kami bisa didamaikan dengan Allah. Bapak bersyukur biarlah setiap hari kami membawa misi penebusan-Mu ini.
Misi penebusan kamu adalah supaya kami diubahkan menjadi sempurna. Jadi kalau kami, Tuhan, tidak membawa misi ini, sia-sialah penebusan-Mu, Tuhan. Kami ditebus bukan hanya sekedar ditebus, tapi kami ditebus untuk kami bisa menjadi sempurna seperti yang Kau kehendaki. Bapak, kami ucap syukur, Tuhan. Kami serahkan waktu ini, hari-hari ke depan, untuk kami bisa menggenapi rencana. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, Amin. Amin. Amin, amin. Balikan Pak Amin. Lepri. Amin. Terima kasih.